Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Bagus akan memberikan tutorial sebagai lanjutan video yang kemarin tentang perakaran. Jadi ada kawan di WhatsApp yang perakarannya kurang jelas, jadi akan Bagus ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bagus memberikan tutorial untuk juga penggantian tanaman jamblang ke rawatan vegetatif walaupun tanamannya ini sudah berumur. Yang ketiga, Bagus memberikan tutorial tentang tanaman senteplant. Sekarang ketika Bagus brongkos, umbinya tumbuh perakaran. Jadi sebagai bukti kalau sente itu tidak mampu menumbuhkan akar umbinya ketika tidak berkolaborasi langsung dengan media, tapi dengan teknik brongkos media yang sempit bisa tumbuh akar. Kemudian yang keempat, keuntungan segi positif menggunakan media tanam tanah, di mana kalau media tanam tanah itu kadang-kadang secara tidak sengaja bisa ditumbuhi tumbuhan liar. Kadang-kadang tumbuhan yang sangat cantik, bisa tumbuhan dari tanaman hias, juga bisa tumbuhan dari tanaman sayuran seperti kangkung dan tomat secara tidak disengaja. Inilah pentingnya media tanam untuk di tabulan pot. Untuk sahabat semuanya, semoga tidak bosan untuk menyimak tutorial Bagus dan kita saling belajar untuk saling memberi manfaat. Baiklah sahabat semuanya, kita simak bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Kita simak untuk mengulangi kembali agar cara mengecek perakaran di dalam pot ya seperti ini kawan, seperti biasa. Seperti ini, perhatikan kawan, ini kita tancapkan seperti ini. Dengan seperti ini perakaran tidak rusak, lagian jangkauan perakaran tuh jauh. Nah, kita bukan memotongnya. Nah, seperti ini saja kawan. Ini bisa kita lakukan dalam kurun tertentu. Nah, kalau tidak ada akar-akar yang kering, semua akar itu basah, berarti perakaran pada tumbuhan di sini sangat sehat. Kita bisa lakukan seperti ini untuk mengecek perakaran. Kalau memang perakarannya banyak yang patah, berarti ada yang tidak sehat. Nah, kita perlu untuk mengeceknya. Kita lakukan seperti ini saja, keliling. Karena ini kebetulan juga sudah berusia. Seperti biasa yang kita lakukan setelah kita melakukan cek terhadap akar dari tepi-tepian seperti ini saja. Ini enggak apa-apa sobat, aman. Justru kita itu bisa membuat tanah itu lebih leluasa, sirkulasi oksigen untuk masuk. Jadi kita sekarang seperti biasa kawan, kita ambil aja ini untuk kita ganti. Nah, seperti ini pun kita juga ada sambil ngecek perakaran juga. Nah, kita bisa cek kawan seperti ini. Jadi teknik vegetatif yang Bagus terapkan karena implementasi dari alam yang luas. Kita perhatikan sama-sama. Perakarannya itu seperti segar-segar putih-putih seperti ini. Berarti ini sehat. Jadi yang Bagus terapkan di lahan yang luas itu adalah untuk di lahan pot. Kita implementasikan di lahan pot. Itu saya rasa sangat efektif. Tetapi sahabat semuanya tuh bolehlah untuk sementara mempelajari dengan tekniknya masing-masing. Kalau sekiranya tekniknya Bagus itu bermanfaat, ya alhamdulillah untuk dicoba. Karena betapa keuntungan yang kita dapatkan setelah kita menggunakan teknik rawatan vegetatif. Yang saya maksud adalah perakaran kita letakkan di atas agar kita mudah untuk pengecekan. Nah, kalau medianya potnya ada celah-celah seperti itu, seperti ini maksud saya, bisa kita gunakan. Manfaat yang lain bisa sayuran, bisa aglonema, seglonema, bisa tumbuhan yang lain-lain. Apalagi kalau medianya tanam itu tanah. Itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang liar yang tanpa kita sengaja itu tumbuh di sini. Nah, inilah keuntungan teknik rawatan vegetatif yang Bagus terapkan. Kita lakukan pembungkusan seperti biasa.
Nah, seperti ini sahabat saya semuanya. Jadi ini tujuannya tuh hanya untuk penopang bahwa tanaman ini agar leluasa untuk menyerap oksigen dan sebagai penopang isian zat hijau daun. Karena zat hijau daun itu tidak membuat tanaman ini terbebani medianya atau tambah medianya. Karena zat hijau daun itu kalau sudah berkolaborasi dengan tanah, ada mikroba, ada cacing tanah, itu zatnya akan hilang. Bendanya maksud saya akan hilang. Dan sekali lagi untuk hijau daun dan tanah itu tidak berbau, kecuali kalau hijau daun dengan air itu di sungai-sungai, selokan itu berbau. Jadi zat hijau daun dengan tanah itu adalah tidak berbau. Walaupun toh keilmuan ini bagus tidak seberapa mempelajari, ini adalah kodrat seperti di hutan-hutan belantara. Itu puluhan tahun, ratusan tahun antara tanah dan hijau daun juga tidak berbau. Yang berbau adalah air dan hijau daun. Yang kedua air dan zat kimia. Misalnya air dengan air sabun, kimia, nah itu yang berbau. Itu sangat berbahaya. Kita isi seperti biasa sahabat semuanya. Ini adalah kompos hijau daun. Tutorial saya agak panjang sedikit karena maaf ya, dengan segala keterbatasan. Bang Gus ini nggak bisa mengedit-edit dengan teknik-teknik lain-lain. Jadi yang penting bagus bertekad untuk memberikan tutorial yang bermanfaat. Nah, kita isi bisa kita penuhi kembali. Jadi untuk kita mengecek perakaran itu agar aman itu bisa dilakukan seperti Bang Gus, media tanaman di tabulam pot. Kemudian kita lanjutkan lagi kawan, sekarang ke tutorial saya tentang tumpang sari di mana tumbuh tanaman liar juga karena berkat media tanam tanah. Jadi ini satu pot sahabat saya semuanya. Tumbuh tanaman liar, saya katakan tanaman liar, tanaman tidak sengaja, tomat bisa subur seperti ini. Kelihatannya menjelang pembuahan. Nah ini adalah tanaman kaladium. Ada tanaman aglonema, juga ada tumbuhan sayur kangkung. Nah, yang lebih penting di sini manfaat dari media tanam tanah itu kadang-kadang bisa tumbuh tanaman liar yang sangat cantik. Kadang-kadang bisa rumput-rumput yang cantik. Tetapi karena media tanam tanah, jadi ketika umbi akar atau akar serabut dipergunakan sebagai tanaman itu terus-menerus tingkat kesuburan tanaman itu asal kena air, kena matahari akan terus-menerus, tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi tumbuhan sayur. Sekarang kita cek perakaran akar jenis sente plant setelah kita melakukan teknik pembungkusan seperti ini, karena ada yang bertanya kenapa harus dibungkus. Baik, akan kita perhatikan sama-sama sahabat semuanya, kita bongkar. Baiklah sahabat saya semuanya. Jadi berulang-ulang Bang Gus berikan teknik. Jadi sebelum Bang Gus tunjukkan bukti-bukti, Bang Gus bungkus duluan, tidak ada bukti. Nah setelah berjalannya waktu, usia, seperti ini kawan, inilah maksud Bang Gus. Ketika Bang Gus menyatakan umbi akar ini perakarannya tidak akan pernah bisa tumbuh kalau tidak dipendam atau berinteraksi langsung dengan media. Baik itu media tanam batu atau yang lain-lain. Nah ini buktinya. Walaupun tidak secara langsung berinteraksi dengan media, tetapi kita mengadakan teknik pemberongkosan seperti ini, itu bisa tumbuh. Nah tujuannya itu efektivitas. Karena tempatnya ini, sekitar ini kawan, bisa kita aglonema, bisa tanaman tomat. Jadi ini sangat efektif. Efektifnya ya ketika ini mengeluarkan banyak anakan, karena kan kita terlalu banyak, kita bisa mengambilnya dari media yang ini telah menonjol ke atas dengan teknik rawatan vegetatif. Itu maksudnya Bang Gus. Jadi ini bisa kita ambil kawan. Nah seperti ini anakannya, ini enggak kena pun enggak apa-apa, biar saja karena ini mudah mengeluarkan anakan.
Nah seperti ini kita bisa bungkus kembali. Kemudian teknik yang kedua, kita perhatikan sama-sama. Maksud Banggus teknik yang kedua adalah ketika memberikan tutorial pada satu pot tumpang sari di sini. Saya katakan teknik kedua, setelah kita mendapati perakaran ini, kita brongkos bisa tumbuh dan kelihatannya itu sangat natural. Ini biarkan untuk lebih banyak lagi. Tanaman liar yaitu tomat seperti ini. Ini tumbuh tidak disengaja. Jadi kita perhatikan. Tanaman tomat seperti ini adalah ada pembatasan usia. Kita bisa untuk membuat tanaman ini lebih subur karena perakaran serabut itu seperti ini kawan. Jadi bisa tumbuh, mampu tumbuh ke atas terus. Ini bisa perakaran itu dimanfaatkan agar ini lebih subur lagi. Karena usianya itu belum seberapa lama. Jadi ini tanaman jenis aglonema yang berada dalam polybag ini akan Banggus ambil, akan pindahkan saja. Jadi ketika kita nanti pendam tanaman tomat, aglonemanya ini bisa selamat. Kita ambil, sudah kita ambil. Kemudian yang kedua, polybagnya ini bisa kita ambil. Polybagnya bisa kita ambil, sahabatku semuanya. Kita simak bersama-sama. Kita mudah untuk mengambilnya karena Banggus setiap meletakkan polybag di dalam satu tempat seperti tumpang sari itu seperti tanaman berakar tunggang. Jadi teknik vegetatif yang Banggus pergunakan. Jadi ini sudah ada lubang bawah, jadi untuk ngambil tinggal diambil seperti ini saja. Nah kita ambil kemudian kita gunting seperti ini. Nah, kita gunting seperti inilah sudah. Jadi teknik vegetatif. Kita lanjut sahabat semuanya. Jadi ini bagian seperti ini kawan, kita tinggikan seperti rawatan vegetatif. Jadi baik sayuran kalau di saat situasi dan kondisi harus kita buat lebih tinggi lagi ya kita lakukan. Jadi tidak melulu harus aglonema, harus tanaman buah, tidak. Bahkan tanaman sayur-sayuran atau tumbuhan liar sekalipun sebagai penutup untuk sarana agar ini lebih tinggi, kita buat ini sirkulasi udaranya lancar. Jadi kita buat lubang-lubangnya seperti ini, kita masukkan seperti ini aja. Jadi kita tidak susah harus membeli peralatan ini itu, enggak usah seperti itu. Tapi kalaupun membeli juga akan lebih baik. Jadi ada sistem-sistem yang lebih baik, peralatan yang mahal juga enggak apa-apa sahabat semuanya. Karena Banggus memberikan sharing dan tutorial terutama bagi sahabat semuanya yang belum melakukan untuk bertanam. Nah ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Banggus. Kan kemampuan kita itu berbeda-beda, jadi bagaimana untuk menyiapkan sebuah teknik, sebuah teori dengan yang mahal-mahal kalau melakukannya aja belum. Jadi ketika belum melakukan, media tanah adalah media standar yang terbaik, juga mudah didapat. Saya rasa itu adalah solusi utama. Yang kedua bisa pot, bisa kaleng-kaleng bekas, apapun juga, yang penting dimulai bertanam dengan menggunakan media tanam tanah. Banyak yang kita dapati dari segi positifnya, terutama tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan liar seperti ini kan sisi positif. Kalau kita tidak menggunakan tanah, media selain tanah kan nggak mungkin tumbuhan liar itu bisa tumbuh. Jadi salah satu sisi positif ketika kita menggunakan media tanam tanah. Jadi media tanam tanah itu banyak manfaatnya. Dan untuk pot tumpang sari berakar serabut seperti ini, itu akan semakin subur kawan, media tanam tanah. Nah.
kita bisa membuatnya cuma seperti ini. Jadi seperti ini aja udah bisa sahabatku semuanya. Agar ini lebih rapat lagi kita isolasi. Ini tujuannya adalah seperti perakaran berakar tunggang. Jadi ada teknik rawatan vegetatif di mana pupuk nutrisi dari hijau daun, dari penyerapan oksigen itu bisa mudah untuk tanaman tumbuh kembang. Padahal ini adalah di tupang sari pot. Nah, ini pun memberikan tutorial. Sebelumnya juga Banggus ini tidak sengaja, karena ini hanya hobi dan ini sebagai tanaman-tanaman tumpang. Jadi bukan kapasitas yang besar. Kita sebagai penghobi sahabatku semuanya. Ya kalau memang untuk kapasitas besar, untuk berwira swasta kita memulai pun dari sini itu bisa. Kenapa saya katakan bisa? Bagus katakan bisa itu tumbuhan-tumbuhan yang berakar tunggang itu banyak kita lakukan cangkok setek. Dalam 3 bulan itu berapa? Umpama sahabatku semuanya punya 10-20. 10 batang kalau subur dalam 6 bulan bisa disetek dicangkok sampai 10 biji 20 biji itu udah ratusan. Jadi sekarang kita perhatikan kembali lagi ke fokus ya, seperti ini kawan. Jadi kita tinggal mengisi media tanam. Berhubung di atas seperti ini ya, kalau ada tetap media tanah, bisa media yang lain. Kita perhatikan suatu saat nanti pada waktunya kira-kira tumbuhan tomat ini bisa lebih banyak tidak pembuahannya. Ini baru 2 kawan, padahal sudah segini gedenya, tapi belum berumur. Dengan teknik seperti ini Banggus akan mengupload kembali sebagai media tanam tanah tidak sengaja ditumbuhi oleh tumbuhan liar, yaitu tumbuhan tomat. Tentu Banggus memberikan tutorial sebagai penghobi, karena di lahan sempit dengan hal seperti ini kita bisa melakukan untuk konsisten selalu bertanam. Jadi akhirnya seperti ini sahabat semuanya, perhatikan. Jadi untuk mengarahkan media polinya ini yang kita buat sendiri bisa kemana saja, kita isi tanah. Nah sebaiknya kita pun isi langsung kompos hijau daun pun juga nggak apa-apa sahabat semuanya. Jadi ini semakin subur. Nah inilah maksud Banggus dengan tetap konsisten bahwa terhadap akar tunggang atau akar serabut, Banggus tetap konsisten dengan teknik seperti ini. Dan ini kita buktikan nanti sama-sama. Kemudian setelah itu kita isi media tanah seperti ini. Jadi akhirnya seperti ini kawan. Kemudian kita bisa gunakan pupuk NPK 1616. Walaupun tanaman liar nantinya akan semakin subur, dan kita siram air. Kita siram air seperti ini. Jadi sahabat semuanya, untuk satu pot ketika kita menggunakan media tanam itu tanah tumpang sari, walaupun ini sebagai hobi, itu kadang-kadang keuntungannya itu bisa ditumbuhi tanaman liar yang baik dan bermanfaat tanpa kita sengaja. Inilah segi positif dari media tanam menggunakan media tanah. Demikianlah sahabat semuanya tutorial saya, semoga bermanfaat dan sangat panjang. Jadi saya mengulang dari kawan yang kurang jelas tentang cek perakaran. Jadi betapa perlunya kita cek perakaran dengan tanaman di tabul lampot seperti itu. Kemudian kita juga ganti medianya, kita sistem vegetatif. Yang ketiga, umbi akar itu sudah Banggus buktikan. Umbi akar tidak akan pernah tumbuh perakarannya kalau tidak berkolaborasi dengan media. Tetapi Banggus merubahnya itu menjadi dibungkus seperti itu. Jadi medianya media bungkus saja.
itu bisa bagus buktikan tumbuh akar. Kemudian selanjutnya adalah tanaman liar yaitu tomat tumbuh subur tetap dengan perakarannya bagus dengan teknik vegetatif. Kita tinggikan perakarannya agar terpenuhinya nutrisi juga oksigen yang ada pada tanaman tomat ini. Semoga sahabat semuanya kalau mencoba bisa punya 10, 100 itu lebih baik. Karena ini adalah penghobi di lahan yang sempit, kira-kira tumpangan media tumpang dari pot ke bawah ini paling-paling tidak ada 25 cm kawan. Jadi kita itu punya beberapa pot di depan rumah. Karena mengingat situasi kita, kondisi kita, jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, untuk memulai bertanam asal ada tanah. Untuk lain-lain nanti inovasi belakangan. Yang penting ada tanah sahabat semuanya, ada air, ada tempatnya, yaitu media misalnya bekas kaleng atau pot. Untuk bertanam adalah lebih baik daripada kita memikirkan hal-hal yang ruwet. Belum bertanam aja udah macam-macam. Kalau media tanah itu nanti bisa tumbuh bermacam-macam tanaman. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya. Sekali lagi Abang Kus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat kawan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.